Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, cuman edisi Isra dan Mi'raj. Memang Isra dan Mi'raj ini perlu untuk kita peringati, perlu untuk kita mengingatkan. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat besar yang Allah berikan, yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali mukjizat. Imam As-Sayuti menyebutkan Nabi Muhammad Allah berikan lebih dari 1000 mukjizat. Walaupun tentunya mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran, dan itu mukjizat yang paling utama. Namun di samping itu Allah juga memberikan mukjizat-mukjizat yang lain kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa kita katakan seluruh mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para rasul dan para nabi, semuanya juga Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semuanya ada pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di antara yang besar-besar itu selain Al-Quran tadi, yang utama ada misalnya di antaranya syaqqul qamar, peristiwa terbelahnya bulan. Itu juga merupakan mukjizat besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terbelah bulan itu terjadi ketika Nabi Muhammad juga masih di Mekah. Kemudian mukjizat yang besar, yaitu yang kita peringati pada malam ini, walaupun sudah berlangsung 2 malam yang lalu, tepatnya pada malam Kamis, ya. Malam Kamis 27 Rajab. Itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini tidak terjadi pada satupun Nabi. Meskipun yang mirip-mirip dengan itu terjadi, misalnya Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit. Nabi Idris juga demikian, Allah angkat ke langit, bahkan Allah nampakkan kepada Nabi Idris surga. Mirip-mirip seperti apa yang Allah lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Beliau ditempatkan oleh Allah pada langit yang kedua bersama Nabi Yahya, dan nanti akan turun kembali di akhir zaman. Adapun Nabi Idris berada di langit yang keempat. Nanti akan kita bahas kalau memang waktunya cukup, bahwa di setiap langit itu Nabi Muhammad SAW akan berjumpa dengan nabi-nabi tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu Allah angkat, Allah naikkan ke langit, menembus langit 7, menembus Sidratul Muntaha, ya, menembus Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah batas yang mampu ditembus oleh makhluk. Di atas Sidratul Muntaha, maka makhluk itu tidak ada yang mampu menembus. Jibril alaihi salam hanya mengantarkan Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, taqaddam, majulah wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada Jibril, lantas engkau bagaimana wahai Jibril? Jibril mengatakan, saya di sini batas saya. Lau taharraktu, seandainya aku bergerak sedikit saja lebih maju, maka aku akan terbakar, hancur berkeping-keping. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menembus 7 lapis langit, menembus Sidratul Muntaha, bergerak maju dan berhadapan dengan kebesaran Allah, berhadapan dengan keagungan Allah, menyaksikan langsung cahaya Allah. Nah, maka Isra dan Mi'raj ini, meskipun Nabi yang lain juga sudah diangkat ke langit, tapi tidak ada yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini kalau kita lihat dalam rentetan sejarah sirah nabawiyah, memang para ulama berbeda pendapat kapan tepatnya terjadi Isra dan Mi'raj. Di antara pendapat yang kuat itu menyebutkan
terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Dan itu waktu itu disebut dengan Amul Huzn, tahun sedih bagi Rasulullah. Kenapa sedih? Pada tahun itu wafat Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah. Kemudian pada tahun itu juga selang beberapa bulan atau 6 bulan wafat paman Rasulullah, yaitu Abu Talib. Kemudian setelah wafat Abu Talib, Rasulullah tidak diterima di Mekah lagi. Rasulullah kemudian keluar Mekah, mencoba mencari orang yang menerima beliau, yaitu ke Taif, dengan harapan di Taif itu ada keluarga Rasulullah dari pihak ibu beliau, Aminah. Tetapi sampai di sana ternyata beliau kembali juga mendapatkan perilaku yang sama dari penduduk Mekah, diusir, dilempar batu, lempar sendal, lempar kayu. Maka ketika itu Rasulullah berada di titik paling sulit. Di Taif tidak diterima, balik ke Mekah tidak dikasih izin lagi. Maka kemudian tahun itu memang tahun yang sangat berat bagi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal itu Rasulullah kemudian mencari cara melalui seorang musyrik juga dari Mekah yang mau memberikan jaminan Rasulullah masuk balik ke Mekah. Beberapa saat di sana, suatu malam Rasulullah duduk di Ka'bah. Itu berdasarkan hadis tentang Isra dan Mi'raj, ya. Duduk Rasulullah di Mekah, tiba-tiba datang 2 orang malaikat. Ngapain 2 malaikat itu menjumpai Rasulullah? Langsung dipegang Rasulullah dan dibelah dada Rasulullah. Untuk apa dibelah dada? Diambil hati Rasulullah, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Dan itu adalah pembelahan dada Rasulullah yang keempat kali. Jadi Rasulullah itu betul-betul dibelah dadanya, itu dibersihkan hatinya itu, sebongkah hatinya itu 4 kali, terakhir pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi ketika itu Rasulullah benar-benar suci hatinya, benar-benar bersih, tidak ada sedikit pun noda yang tersisa. Pada malam itu adalah rahmatan lil alamin, cinta dan kasih sayang. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pada proses pembersihan terakhir itu hati Rasulullah itu dibersihkan dari al-hasad wal hiqd, dari sifat hasad dan hiqd. Maka Rasulullah lah satu-satunya manusia yang hatinya itu tidak ada sedikit pun iri dan dengki, setelah proses 4 kali dibersihkan. Kalau kita ada kita ada semua. Makin diberikan kelebihan oleh Allah, sifat itu semakin besar. Yang tidak ada kelebihan ada juga. Dan itu cobaan kita. Allah coba kita dengan penyakit hasad dan dengki itu. Apakah ketika dia timbul kita lawan atau kita pelihara? Kalau kita lawan, maka Allah berikan kita pahala besar. Tapi kalau kita pelihara, maka kita bisa hancur dengan 2 penyakit tersebut.
Jadi kita tetap ada. Melihat orang lebih agak seret, nggak berat-berat, dia dikit aja, seret. Ya, berbagai macam kelebihan. Kalau kita punya ilmu, melihat orang lain ilmunya lebih dari kita, dia kayak mesrait becut. Kalau kita punya harta, lihat orang lain lebih banyak harta dari kita. Kalau kita punya jabatan, melihat orang lain lebih jabatan dari kita, pangkat, ada. Kalau kita populer, terkenal, lihat orang lain datang tiba-tiba lebih terkenal dari kita. Kalau kita dihormati, dibesar-besarkan, tiba-tiba datang orang lain lebih dihormati dari kita, dia seret, dikit-dikit dia. Cuman ada yang sampai gigit gigi. Ya, kayak ada juga yang cepat rontok giginya, itu gara-gara itu juga pengaruh. Ya. Kena jantung, kena stroke, tapi tidak semua yang jantung, stroke yang cepat rontoknya gara-gara itu, ada faktor-faktor lain tentunya. Ya. Tapi itu ada, semua ada, itu cobaan. Namun kita harus melawan. Allah katakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Setiap orang itu memang Allah berikan kelebihan. Juga kita, yang pasti semua orang ada kelebihan. Maka fokuslah pada kelebihan diri. Jangan sampai terlalu fokus pada kelebihan orang lain, justru kemudian membuat kita tidak pernah puas dan sakit hati. Capek hidup seperti itu, ya. Sungguh sengsara sekali orang yang dalam hatinya ada iri dengki, sengsara sekali. Dia sudah kena azab di dunia, terazab sendiri dia sebelum kena azab di akhirat. Tidak tenang, capek, berat. Nah, jadi itu yang malaikat lakukan pada malam itu. Benar-benar hati Rasul itu dicuci, dibersihkan untuk yang keempat kali. Di samping itu juga karena Rasulullah akan berhadapan langsung dengan kebesaran Allah. Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Ya. Salah satu nama Allah Subbuh. Subbuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subuh Quddus, maha suci, tidak ada noda sedikit pun. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka untuk dekat dengan yang maha suci harus suci. Harus suci. Nah, Rasulullah akan berhadapan langsung dengan kebesaran Allah. Sehingga Rasulullah harus betul-betul suci. Karena berhadapan langsung dengan kebesaran Allah. Nah, selesai dibersihkan hatinya, dimasukkan kembali, kemudian tersadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di hadapannya sudah ada malaikat Jibril dengan burak. Buraqun al-buraq. Dia satu hewan, kendaraan yang mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ tok. Sebagaimana firman Allah yang dibacakan tadi oleh Ustaz Zulfahmi, ayat pertama surah Al-Isra, subhanalladzi
asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, kan, maha suci Allah. Dimulai dengan maha suci Allah, karena ini mau berhadapan dengan zat yang maha suci, maka harus betul-betul setiap prosesnya itu suci semuanya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Berangkat bersama Jibril ke Masjid Al-Aqsa. Sampai ke Masjid Al-Aqsa, Rasulullah mengikatkan buraknya itu di satu dinding yang kalau orang muslim menyebutnya dengan jidarul burak, dinding burak. Orang Yahudi menyebutnya dengan dinding ratapan, wailing wall, dinding ratapan. Di situ Rasulullah mengikatkan buraknya itu. Makanya nanti ketika Baitul Maqdis dijatuh ke tangan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab mau masuk, beliau tanya dulu, mana dinding Rasulullah ikat burak dulu, saya mau masuk lewat situ. Selesai Rasulullah mengikatkan buraknya, maka Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Berdiri Rasulullah. Sekarang di situ, tempat itu ada kubah kecil, namanya Qubbatun Nabi. Tempat Rasulullah berdiri sebagai imam melakukan sholat, memimpin makmumnya para nabi dan para rasul serta para malaikat. Berapa jumlah mereka semua? 125.000 lebih. Jumlah para nabi banyak sekali. Ruh-ruh mereka semua. Di situ Rasulullah pimpin. Maka ada nazam yang berbunyi, ya man sallaita bikullil anbiya, wahai engkau yang memimpin salat para rasul dan para nabi. Di mana? Di Baitul Maqdis. Tapi muat enggak itu kalau 125.000? Muat. Kapasitas Baitul Maqdis itu 400.000 jemaah. Luasnya itu 144.000 meter persegi. Berarti berapa hektar? 144.000 meter. Berarti 14 hektar. Nah, Baitul Maqdis itu 14 hektar luasnya. Ya. 14 hektar. Dia luas. Tidak ada bangunan di atasnya. Dia cuman hamparan beton, batu yang terakhir direhab oleh Nabi Sulaiman, 14 hektar. Kemudian masa-masa berikutnya baru dibangun di atas Baitul Maqdis itu bangunan-bangunan masjid, termasuk gereja. Seiring perjalanan sejarah, ya. Di situ ada masjid namanya Qubbatus Sakhrah. Qubbatus Sakhrah itu masjid warna biru atasnya, kubahnya warna kuning. Tapi itu bukan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu sepanjang 14 hektar. Itulah Al-Aqsa semuanya. Semua masjid-masjid yang ada di dalamnya, semua bangunan di dalamnya, semuanya Al-Aqsa itu. Ini kalau ditanya, mana Al-Aqsa? Sepanjang 14 hektar itu. Di dalamnya ada Masjid Qubbatus Sakhrah. Warna biru, kubahnya kuning. Namanya Qubbatus Sakhrah, kubah batu. Kenapa dinamakan kubah batu?
karena di dalamnya ada batu besar. Nanti coba di search di YouTube Qubbatus Sakhrah, search batu dalam Qubbatus Sakhrah, ada batu besar. Nah, makanya di atasnya itu dibuat kubah seperti bentuk masjid. Banyak orang mengatakan itu Masjid Al-Aqsa, bukan. Itu untuk menutupi, untuk sebagai tanda kemuliaan ada batu besar dalamnya. Batu apa di situ? Itulah batu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menembus pintu langit. Jadi kalau ada yang mau coba tes sekarang tembus, kalau ambil paket umrah, ambillah paket ke Baitul Maqdis. Nanti tes berdiri di pintu, di batu itu. Anda tahu lewat, enggak pulang balik lagi. Sekalian balik sama Nabi Isa nanti dibawa. Itu namanya Qubbatus Sakhrah. Kemudian di depan Qubbatus Sakhrah itu ada bangunan masjid lagi. Itulah arah kiblat. Namanya Masjid Al-Qibli, Masjid Kiblat. Disitulah imam memimpin solat untuk jamaah yang solat di Al-Aqsa sampai sekarang. Bukan di Qubbatus Sakhrah yang warna biru dan kubah kuning itu, tapi di depannya lagi. Memang mestinya lebih pendek tapi lebih panjang. Kalau Qubbatus Sakhrah dia kan agak bulat, ya. Kubahnya warna hitam. Di situ imam itu setiap sholat 5 waktu di Masjid Al-Aqsa atau di Baitul Maqdis sampai hari ini di situ berdiri imam. Jamaahnya mulai dari situ. Biasanya baru penuh itu kalau momen-momen hari Jumat atau hari raya, itu baru penuh dari Masjid Al-Qibli sampai Qubbatus Sakhrah sampai ke mana-mana. Nah, itulah Al-Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Allah sebutkan Al-Quran, alladzi barakna haulahu, di mana Al-Aqsa itu penuh dengan keberkahan dari Allah, melimpah di situ. Maka kalau salah satu kerugian yang kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini, kalau kita meninggal tidak sempat berziarah ke Al-Baitul Maqdis, rugi besar. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kesempatan ziarah ke Baitul Maqdis sebelum kita meninggal. 3 masjid itu. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kalian habis-habisan berkeringat-keringat, berdarah-darah pergi kecuali ke 3 tempat. Artinya 3 tempat ini boleh usaha keras, berkeringat-keringat, berdarah-darah, habis-habisan, harus sampai ke 3 tempat ini. Yang pertama Al-Masjidul Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Baitul Maqdis. Nah, ini boleh habis-habisan. Rasulullah suruh itu. Dan Rasulullah sudah melakukannya pada malam Isra dan Mi'raj. Umar bin Khattab juga sudah melakukan itu. Para sahabat yang lain, termasuk panglima perang 4 orang yang menaklukkan Syam ketika itu, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Syarahbil, kemudian Amr bin As. Nah, barakna haulahu, tempat itu Baitul Maqdis itu penuh keberkahan. Di antaranya siapapun yang salat 1 rakaat di Baitul Maqdis sama pahalanya seperti salat 500 rakaat di masjid yang lain. Jadi kira-kira kalau kita sudah ke Baitul Maqdis, kita bisa libur salat di Masjid Al-Fitrah ini 500 salat saya kita itu. Tanya sama istri, kenapa enggak ke Al-Fitrah lagi? Saya tunggu habis yang di sana, 500 yang sudah dapat di sana. Ya,
Itu Baitul Maqdis. 1 rakaat salat di sana sama dengan pahala 500 rakaat salat di masjid yang lain. Berkahnya Al-Baitul Maqdis sampai semua nabi, semua rasul minta kepada Allah untuk bisa berada di Baitul Maqdis, tanpa terkecuali nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi adnini minal ardhil muqaddasah. Wahai Allah, dekatkan aku. Itu doa para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dekatkan aku, adnini minal ardhil muqaddasah, ke Baitul Maqdis. Maka bisa kita katakan hampir semua, bukan hampir, memang semua rasul dan nabi pernah ke Baitul Maqdis. Tidak dalam keadaan hidup, ketika mereka sudah wafat, ketika sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan tadi, kita termasuk orang yang merugi kalau tidak sampai ke sana. Kita berdoa kepada Allah dan kita pasang niat, walaupun Allah menakdirkan seandainya tidak sampai ke sana, setidaknya kita juga sudah punya niat untuk ke sana, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah ke sana. Nah, sampai di situ, selesai salat bersama para nabi dan rasul, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan Mi'raj. Jadi kalau tadi Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Isra. Kemudian dari Baitul Maqdis, dari Al-Aqsa ke langit, itu namanya Mi'raj. Mi'raj. Jadi Isra itu dia lurus begini. Mi'raj ke langit, belok ke langit. Di situ tidak pakai burak lagi. Tidak pakai burak lagi. Lantas buraknya ke mana? Tidak tahu. Pada tarik balik. Pokoknya menembus ke langit itu hanya bersama malaikat Jibril. Karena langit itu sudah beda dimensi. Jangankan tubuh kita ini, tingkat pesawat yang bahan materialnya itu ada batas ketinggian dia. Kalau terlalu tinggi bisa hancur dia. Kan tekanannya semakin kuat di atas. Apalagi tubuh kita manusia. Sama seperti kita turun ke air, semakin dalam semakin kuat tekanannya. Maka untuk menembus langit itu tidak bisa dengan dimensi seperti biasa tubuh kita ini hancur. Maka ketika itu yang berangkat ke sana hanya Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Sampai satu persatu langit dilewati. Sampai langit pertama, Nabi Jibril, malaikat Jibril meminta diizinkan untuk dibukakan pintu langit pertama. Ditanya oleh malaikat di langit pertama, "Man hadza?" Siapa ini? Jibril menjawab, "Jibril." "Wa man ma'aka?" Siapa bersamamu? Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanya sama malaikat penjaga pintu langit pertama, "Awaqad ursil?" Apakah dia diperintahkan oleh Allah? Kalau nggak diperintahkan oleh Allah, nggak boleh lewat. Jadi kalau sedangkan itu yang pesawat-pesawat luar angkasa itu kan itu masih rendah sekali, belum menembus pintu langit itu. Dari bumi aja masih nampak, kita lihat bulan, planet-planet lain itu. Ini menembus itu, maka harus izin dulu kepada penjaganya. Begitu dikatakan awaqad ursil, apakah dia telah diperintahkan oleh Allah? Jibril menjawab, "Ya, bala." Maka fafutiha, dibuka pintu langit, masuk Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Adam.
alaihi salam. Berjumpa dengan Adam. Jibril mengatakan, salim, berikan salam kepada Adam. Maka Rasulullah memberikan salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun membalas salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjumpakan oleh Allah. Siapa Adam? Ayah kita semua. Maka jumpa itu mesti dengan siapa dulu? Ayah dulu. Ayah dulu. Kenapa? Padahal kan Nabi Adam Nabi pertama. Kenapa enggak di langit paling ujung aja sana? Tapi justru di langit ayah dulu, orang tua dulu. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW diperjumpakan dengan ayahnya dulu, bukan dengan lain, ayah dulu. Nah, jadi kalau lebaran itu bukan ke kepala dinas dulu, ke orang tua dulu. Ada itu kalau lebaran sibuk open house. Kepala dinas ke rumah kepala dinas, ke rumah pimpinan lah, untuk setor wajah dulu. Seharusnya yang pertama dijumpai itu adalah orang tua. Nabi Muhammad saja dalam momen sakral sekali sampai ke langit sana, yang pertama diperjumpakan oleh Allah dengan Nabi Adam alaihi salam. Selesai jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, lanjut ke langit kedua. Di langit kedua, sebagaimana tadi, yastaftih, minta izin dibukakan pintu langit kedua. Di langit kedua berjumpa dengan dua nabi sekalian, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Itu dah dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa malah satu nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya kan agak aneh. Kenapa Adam dulu kemudian tiba-tiba Nabi Isa? Kan tak sesuai susunan itu. Sedangkan antara Nabi Adam dan Nabi Isa kan jauh sekali. Nabi Adam dari akarnya sana, Isa di ujung sini, secara rentetan kelahiran. Tapi memang seperti itu tadi kita katakan. Jumpa pertama itu dengan orang tua dulu. Kemudian langsung langit kedua jumpa sama Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya. Nabi Isa masih utuh, seluruh jasadnya masih utuh, manusia bumi. Kalau Nabi yang lain sudah ruhnya. Kalau Nabi Isa masih utuh, badannya sama, masih badan bumi. Dan dia nanti akan turun kembali ke bumi untuk tugas yang sangat besar, membunuh Dajjal, membunuh Ya'juj dan Ma'juj, dan akan memimpin umat Islam nanti akhir zaman selama 40 tahun. Setelah itu wafat dan dikuburkan di bumi oleh kaum muslimin. Baru kemudian tinggal ruhnya. Nah, itu di langit yang kedua. Nabi Yahya ruhnya. Nabi Yahya adalah salah seorang nabi Bani Israel yang wafatnya itu dibunuh oleh Bani Israel. Karena Bani Israel ini jangankan kita, nabi saja dibantai. Maka Allah kata sebutkan dalam Al-Quran, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalian Bani Israel ini, sebagian nabi kalian dustakan, sebagian lain kalian bunuh. Nabi saja dibunuh, apalagi redak-redak kita. Maka Bani Israel ini berat. Nah, kemudian selesai dari langit yang kedua, naik ke langit yang ketiga. Di sana berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf. Di situ disebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu seorang
yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Nabi Yusuf itu kan nabi mulia, anak daripada nabi yang mulia. Siapa ayahnya? Yakub. Kemudian Yakub itu anak dari nabi yang mulia. Siapa ayah Yakub? Ishak. Kemudian Ishak itu nabi mulia, anak dari nabi yang mulia juga. Siapa ayah Ishak? Ibrahim alaihi salam. Jadi dia Nabi Yusuf dari Yakub ayahnya, Yakub ayahnya Ishak, Ishak ayahnya Ishak adalah Nabi Ibrahim. Makanya julukan kepada Nabi Yusuf itu Al-Karim, anak Al-Karim, anak Al-Karim, anak Al-Karim. Al-Karim itu mulia. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Kita seperti itu juga insyaallah ya. Cuman mulia sekadar kita lah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ke-4. Makanya berbicara Isra Mi'raj ini perjalanan jauh. Tak mungkin dari maghrib sampai Isya. Baru sampai langit ke-4 sudah Isya. Ini perjalanan jauh, tak mungkin singkat ya. Kemudian di langit ke-5 berjumpa dengan Nabi Idris, di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lewat langit 7, kemudian disitulah Baitul Ma'mur, indaha jannatul ma'wa, disitulah surga ma'wa. Kemudian menembus itu lagi sampailah di Sidratul Muntaha, batas terakhir yang dapat dicapai oleh dimensi makhluk apapun. Lewat Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan cahaya Allah. Apakah Nabi Muhammad melihat zat Allah? Tidak. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas dan para sahabat lain, hal ra'aita rabbak? Wahai Muhammad, apakah engkau melihat Allah waktu Isra Mi'raj? Rasulullah mengatakan, ra'aitu nur fa anna li arahu. Yang aku lihat itu hanya cahaya. Bagaimana mungkin aku dapat melihat zat Allah secara langsung? Cahaya. Ya. Tapi mampu dilihat oleh Nabi Muhammad cahaya Allah itu. Kalau Nabi Musa enggak mampu. Nabi Musa kan minta lihat Allah juga. Disuruh naik ke Gunung Sinai, kata Allah, kalau kamu akan berdiri di depan gunung-gunung lain, kalau begitu cahayaku nampak gunung itu sanggup bertahan, kamu akan melihatku. Tapi begitu percikan cahaya Allah itu nampak, semua gunung-gunung di hadapan Nabi Musa hancur, berkeping-keping, gunung batu semua. Nabi Musa pun pingsan. Makanya yang hanya sanggup melihat cahaya Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Kemudian terakhir begitu Rasulullah berhadapan dengan cahaya Allah, di situ Allah memberikan satu syariat yang paling utama daripada seluruh syariat Allah kepada makhluk setelah tauhid, yaitu syariat salat 5 waktu. Maka begitu istimewa salat itu. Sungguh ironi ketika orang hari ini menganggap remeh salat. Jauh sekali perjalanan ambil salat. Sampai Rasulullah itu ketika diceritakan oleh Jibril, wahai Muhammad, dalam suatu hadis, nanti salat itu akan dianggap remeh oleh umatmu. Rasulullah itu terkejut. Rasulullah sampai mengatakan, adhiyatis salat. Wahai Jibril, apakah umatku akan meninggalkan salat? Rasulullah enggak memprediksi ya ada umat Nabi Muhammad yang enggak salat 5 waktu. Coba kita bayangkan kalau Rasulullah hidup sekarang, sedang salat 5 waktu, orang ramai di warung kopi, kira-kira gimana itu reaksi Rasulullah? Mendengar ada umatnya yang enggak salatnya, terkejut Rasulullah. Tapi hari ini rata urusan sembahyang, kekelikut. Maka inilah
ya, puncak daripada Isra dan Mi'raj itu adalah pensyariatan ibadah solat. Maka yang harus kita camkan baik-baik bahwa pelajaran tertinggi dari Isra dan Mi'raj itulah penekanan solat. Mudah-mudahan kita menjadi ahli solat. Para nabinya berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Isa. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas salat, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan, apalagi sampai meninggalkan salat. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah secara singkat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti ketika sudah turun, itu Rasulullah dibawa jalan-jalan oleh Jibril, ya, baik ketika naik maupun turun, untuk melihat banyak pemandangan-pemandangan surga, neraka, azab-azab. Itu tersebut dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuman kan panjang itu kalau kita bahas, ya. Nanti bisa dilihat untuk lebih menguatkan iman kita kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.